Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam untuk Prodi Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Kudus. Pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa kalian perlu mempelajari tentang manajemen pengembangan masyarakat Islam? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar untuk kalian sebagai mahasiswa PMI. Dan nantinya mata kuliah ini akan menjadi pokok atau menjadi fondasi awal dalam mempelajari mata kuliah yang lebih teknik selanjutnya. Jadi, saya harap kalian bisa memahami materi manajemen PMI ini dengan baik agar nantinya kalian bisa lebih menguasai materi yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Baik, langsung saja saya mulai materi kuliah ini dengan definisi dari manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Kemudian, menurut Peter Drucker, manajemen is doing things right, leadership is doing the right things. Jadi bedanya, kalau manajemen ini melakukan sesuatu yang benar, sedangkan leadership itu melakukan sesuatu dengan benar. Kemudian menurut Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Coates dan O'Donnell, manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui orang-orang. Oke, saya akan bedah terlebih dahulu. Definisi pertama menurut Stoner dan kawan-kawan, manajemen itu digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula menurut Griffin. Jadi pengorganisasian itu menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, dari beberapa ahli ini kita bisa membreakdown ada beberapa konsep yang bisa kita ambil untuk memahami manajemen. Yang pertama yaitu pengarahan atau pengorganisasian atau pengkontrolan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya produksi, dan yang lain. Kemudian kontrol, organisasi, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya ini ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Jadi intinya manajemen adalah penggunaan, pengarahan, sumber daya yang ditujukan untuk mencapai cita-cita atau mencapai sasaran. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa definisi manajemen itu terdiri dari beberapa hal atau beberapa aspek. Yang pertama, pengaturan atau pengkontrolan. Yang kedua, penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga itu pencapaian tujuan atau sasaran. Nah, ini adalah beberapa aspek lain dari manajemen yang seringkali kita gunakan atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam tahap perencanaan, kita menentukan apa yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya. Jika kembali pada definisi manajemen di awal, bahwa ada aspek penting yaitu tujuan. Jadi, bukan manajemen namanya jika tujuan itu tidak ditetapkan di awal. Ya. Jadi manajemen itu pasti selalu memiliki tujuan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian, yaitu membagi kegiatan besar menjadi lebih kecil terkait pada pembagian tugas dan kewajiban. Nah, jadi begini, pengorganisasian itu, satu organisasi itu kan besar. Dalam organisasi itu ada bagian-bagian, divisi, bidang, atau apa sebutannya. Nah, pengorganisasian itu berfungsi untuk memecah
atau menspesifikasikan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi semisal bidang SDM, pekerjaan untuk bidang SDM itu untuk apa? Oh, pengembangan SDM. Kemudian untuk mengatur anggota. Atau mungkin untuk bidang yang lain, misal bidang penjualan. Tugas bidang penjualan adalah untuk mencapai angka tertinggi atau angka maksimal penjualan, sehingga nanti keuntungan yang diperoleh organisasi itu bisa tambah banyak. Jadi pengorganisasian itu tugasnya untuk membagi tugas-tugas menjadi lebih kecil sesuai dengan bidang yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian pengarahan. Pengarahan ini bertujuan untuk membuat anggota bekerja sesuai perintah untuk mencapai tujuan organisasi. Simpelnya seperti ini. Dalam pengarahan, seorang anggota itu diberikan informasi, diberikan arahan, diberikan pedoman. Apa yang harus ia lakukan, kerjakan, bagaimana metodenya, apa saja yang perlu dia gunakan. Dan itu semua adalah cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan ketika perencanaan. Jadi pengarahan ini akan membuat seorang anggota organisasi itu tetap berjalan pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan. Dalam tahap pengawasan, seorang manajer memastikan rencana yang dikerjakan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya seperti ini. Tadi di tahap perencanaan, sebuah organisasi itu sudah menentukan tujuan organisasinya apa saja. Nah, pada bagian pengawasan ini, seseorang atau seorang manajer harus memastikan seluruh anak buahnya, seluruh anggota organisasi bekerja sesuai yang diarahkan agar perencanaan di awal itu bisa tercapai. Nah, pengawasan ini tidak hanya terjadi ketika di akhir saja, tapi pengawasan itu juga bisa dilakukan dari tahap perencanaan, pengorganisasian, serta pengarahan. Jadi tahap atau kegiatan pengawasan ini bisa dilakukan sepanjang tahun, sepanjang hari dalam konteks manajemen. Kemudian ini adalah prinsip manajemen menurut George R. Terry. Ada 5 prinsip manajemen secara umum. Yang pertama man and woman. Man and woman ini terkait dengan sumber daya manusia. Jadi menurut Terry, manusia adalah faktor paling penting dalam manajemen. Karena apa? Karena manusia memegang sektor utama. Karena manusialah yang menggerakkan sistem manajemen dalam suatu organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia adalah faktor kunci atau faktor paling penting dalam manajemen. Kemudian money atau sumber daya uang, SDO, sumber daya uang ya. Money ini terkait dengan alat tukar dan pengukur nilai yang penting dalam mencapai tujuan karena dapat diukur dengan rasional. Jadi kenapa uang itu penting? Karena uang itu bisa menjadi alat tukar sekaligus alat ukur. Alat ukur yang secara rasional bisa menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi bisa berjalan, bisa mencapai tujuannya. Itu bisa dilihat dari uangnya. Jadi kalau semisal organisasi bisnis, itu alat ukurnya lebih gampang. Semakin banyak keuntungan yang dihasilkan, maka bisa dikatakan sistem manajemen di organisasi tersebut semakin baik. Begitu pula sebaiknya, jika sebuah organisasi swasta atau private terus-terusan mengalami kebangkrutan, kekurangan dana, kekurangan uang, bisa dilihat bahwa sistem manajemen di tempat tersebut adalah buruk. Karena ia tidak bisa mengolah keuangan, dia tidak bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu materials. Materials adalah bahan jadi maupun bahan setengah jadi sebagai salah satu sarana. Materials ini contohnya apa? Contohnya misal kalian di organisasi kalian ya, mungkin di HMPS, kalian membutuhkan kertas atau printer untuk mencetak proposal-proposal ya, meskipun sekarang hal tersebut bisa digantikan dengan proposal digital ya.
proposal berbentuk soft file, tapi katakanlah kalian membutuhkan kertas dan tinta dan printer. Nah, materials itu memiliki fungsi tertentu, ya kan? Kalian membuat proposal dari bahan-bahan tersebut untuk mengajukan proposal anggaran sehingga kegiatan yang akan kalian lakukan bisa didanai. Jadi material juga hal yang penting dalam manajemen. Kemudian mesin bawa kemudahan dan menghasilkan keuntungan lebih besar. Contohnya dalam sebuah koperasi pertanian. Yang mana koperasi ini sudah mengikuti perkembangan teknologi pertanian ya. Kalau zaman dulu kita panen padi dengan cara tradisional, mungkin dengan cara menggunakan tenaga manusia, atau kalau di tempat saya itu namanya ngedos ya, nggak tahu kalau di tempat kalian. Ngedos itu kan mesinnya sederhana sekali ya, paku yang diputar gitu. Tapi ketika koperasi pertanian itu memutuskan untuk kita beli atau menyewa mesin kombin. Karena ini mesin berteknologi tinggi, kemudian mesin kombin ini bisa memanen padi lebih banyak dalam waktu singkat dan dengan menekan sumber daya manusia yang digunakan. Karena kalau kombin paling butuh 2-3 orang untuk mengoperasionalkan mesin tersebut. Beda kalau semisal dengan cara tradisional, butuh belasan bahkan puluhan orang untuk bisa memanen sebuah lahan persawahan. Kemudian yang ke-5, metode dan market. Nah, metode ini diperlukan dalam pelaksanaan kerja. Pasar diperlukan untuk menyebarkan hasil produksi. Jadi contohnya tadi seperti koperasi pertanian tadi. Setelah padi dipanen, kemudian dikeringkan gitu. Kira-kira mau dijual kemana? Padi atau beras yang sudah diolah tersebut? Atau mau dijual ke pasar, atau mau dijual ke pengepul, atau mau langsung didistribusikan ke masyarakat karena sudah berbentuk dengan beras. Nah, pilihan market tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur bagaimana manajemen di suatu organisasi itu bisa dilaksanakan. Dan pemilihan pasar itu juga sangat menentukan bagaimana nantinya tujuan organisasi itu bisa diraih. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep masyarakat Islam. Jadi tadi yang pertama konsepnya yaitu manajemen, yang kedua yaitu masyarakat Islam. Kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih masyarakat Islam itu, yang merupakan kalian sendiri adalah anggota dari masyarakat Islam. Dan kenapa kita perlu memahami karakter masyarakat Islam sebelum kita belajar mengenai manajemen dan pengembangan masyarakat Islam. Ada beberapa definisi mengenai masyarakat Islam. Yang pertama yaitu Effendi. Effendi mengemukakan bahwa masyarakat Islam merupakan kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan, yaitu agama Islam. Jadi sesama orang yang menganut agama Islam itu merupakan masyarakat Islam. Nah, dalam sosiologi, masyarakat Islam dibedakan dari segi identitas keagamaan masyarakat serta tradisi Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat. Jadi seperti yang kita ketahui, masyarakat Islam itu tersebar di seluruh penjuru dunia, yang mana itu ditempatkan dalam negara yang berbeda, kemudian dalam wilayah berbeda, dalam kota yang berbeda, dalam desa yang berbeda. Nah, otomatis di setiap wilayah atau tempat tersebut memiliki tradisi Islam yang hidup dan berkembang. Jadi, masyarakat Islam itu perlu diikat dengan suatu ikatan yang bernama kesamaan agama Islam itu tadi. Nah, sedangkan menurut Ari Syariati, ummah atau masyarakat Islam adalah masyarakat hijrah yang saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Ummah adalah persaudaraan Islam seluruh masyarakat Muslim. Nah, Ali Syariati ini mengemukakan pengertian yang sedikit berbeda mengenai masyarakat Islam. Jadi Syariati ini lebih senang menggunakan terminologi ummah untuk mengganti terminologi masyarakat Islam. Menurut Syariati, ummah tidak lain adalah masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan.
Kemudian ada pendapat yang menarik dari M.H. Ainun Najib atau Cak Nun. Jadi menurut Cak Nun, ketika kita setuju menggunakan istilah masyarakat Islam, berarti kita mengesahkan suatu satuan sosial primordial. Suatu lingkar komunitas yang disatukan oleh kesamaan komitmen, minimal iman dan akidah, maksimal teologi dan ideologis. Nah, tentu saja karena lingkar itu lebih sempit dan primordial lagi, apalagi jika masih dipecah menjadi beberapa golongan gitu ya. Misal kita memecah masyarakat Islam menjadi umat Sunni, Syiah, Muhammadiyah, kemudian NU, PUI, dan yang lain-lain. Belum lagi jika kita memecah terminologi masyarakat Islam itu dalam berdasarkan sifat sosiologis. Tetapi lebih mendalam dan kualitatif daripada itu, misalnya yang bersumber pada beda tafsir terhadap kata umat sendiri. Nah, suatu primordial macam ini menurut Cak Nun akan merepotkan jika diterapkan pada level budaya. Karena kalau sudah terlanjur membuat kumpulan berdasarkan komitmen semacam itu, harus ditemukan wajah budaya yang notabene harus berbeda dengan wajah-wajah budaya yang lain. Menurut Cak Nun, bahwa dalam praktek budaya terapan universalisasi hampir mustahil. Inilah yang kemudian disebut sebagai keruwetan dalam menentukan batas-batas terapan universalitas agama. Dalam hal ini merupakan penerapan konsep umat. Maksudnya seperti ini. Dari berbagai macam definisi tadi kan dikemukakan bahwa umat atau masyarakat Islam, umat itu kan didasarkan pada kesamaan agama Islam, persaudaraan Islam. Ya kan? Tapi kemudian ketika masyarakat Islam itu dihadapkan pada tataran budaya yang berbeda. Contohnya, umat Islam di Indonesia pasti beda budayanya dengan umat Islam di Arab. Beda pula dengan umat Islam di India atau di Amerika. Nah, perbedaan inilah yang seringkali memunculkan keruwetan mengenai penerapan konsep umat. Tapi, meskipun demikian, bahwa masyarakat itu dibagi menjadi dua sisi, yakni masyarakat Islam secara konseptual dan secara faktual. Oke. Nah, kemudian ummah yang artinya satu kesatuan. Nah, ummah ini merupakan kesatuan yang didasarkan pada kesamaan pandangan dunia atau yang biasa disebut din dan gagasan universal atau tauhid. Serta ummah ini memiliki tujuan bersama, yaitu mencari keadilan dan ilmu. Serta ummah ini harus atau didorong untuk memenuhi kewajiban sebagai pengemban amanah Tuhan atau yang biasa kita sebut dengan khilafah. Jadi beberapa aspek yang aspek atau komposisi ummah itu, yang pertama yaitu kesamaan pandangan dunia atau din, kemudian gagasan universal atau tauhid untuk mencapai tujuan bersama yaitu keadilan dan ilmu dengan cara memenuhi kewajiban sebagai pengemban amanah Tuhan. Nah, ini tadi dua sisi masyarakat Islam yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu konseptual. Secara konseptual, masyarakat Islam adalah masyarakat ideal yang hendak diwujudkan dengan berpedoman pada petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Itu secara konsep. Tapi secara faktual, masyarakat Islam merupakan sekelompok masyarakat beragama Islam yang memiliki beberapa indikasi seperti keragaman budaya, tradisi, sikap, kebiasaan, dan perasaan yang sama, seperti masyarakat Islam di Indonesia. Masyarakat Islam di Indonesia terpecah jadi beberapa organisasi. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Ahmadiyah, ada yang NDI, dan yang lain-lain. Secara faktual seperti itu. Masyarakat masuk menjadi atau masyarakat itu terbagi menjadi beberapa indikasi yang berbeda. Nah, setelah kalian memahami apa itu konsep manajemen dan apa itu konsep masyarakat atau ummah, kita langsung saja menuju ke konsep pengembangan masyarakat Islam. Jadi, dalam paradigma Islam ada sebuah paradigma yaitu Islam merupakan agama gerakan atau agama perubahan. Nah, inilah yang mendasari bahwa pengembangan masyarakat Islam itu perlu dilakukan dan perlu juga ditingkatkan. Nah, kita sepakati terlebih dahulu ya beberapa kata atau beberapa terminologi yang memiliki arti yang sama dalam pengembangan masyarakat Islam.
Pengembangan pemberdayaan atau dalam bahasa Inggrisnya empowerment artinya adalah memiliki penguatan. Jadi mau menggunakan kata pengembangan, pemberdayaan atau empowerment, kita sepakat bahwa itu semua memiliki arti penguatan. Nah, kenapa pengembangan sumber daya manusia itu perlu dilakukan? Yang pertama, yaitu untuk memperluas horizon pilihan masyarakat. Kedua, masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Kemudian, masyarakat yang berdaya memiliki kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Dari ketiga poin ini bisa kalian lihat bahwa sumber daya manusia ini terkait dengan pilihan-pilihan yang bisa disediakan atau bisa dimiliki oleh masyarakat. Suatu masyarakat yang berdaya akan lebih memilih, akan bisa memiliki banyak pilihan dalam menentukan kehidupannya. Contohnya, masyarakat yang katakanlah masyarakat modern. Masyarakat modern itu bisa memilih, dia mau mengembangkan hidupnya melalui pendidikan. Ketika masyarakat ini berdaya, otomatis dia bisa memilih pendidikan yang akan ia tempuh. Misal ketika lulus SMP, mereka mau sekolah ke SMA atau SMK atau mau ke madrasah aliyah. Atau misal masyarakat yang berdaya secara dalam bidang kesehatan, mereka bisa mendapatkan pilihan. Ketika hamil, mau memeriksakan kehamilannya itu di bidan atau di dokter spesialis obgyn, atau mungkin ke rumah sakit, atau kemana. Bandingkan dengan masyarakat yang tidak berdaya. Mereka memiliki pilihan-pilihan yang sempit. Mungkin karena di wilayahnya tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai, akhirnya si ibu hamil terpaksa memeriksakan kandungannya hanya ke dukun bayi saja. Ia tidak punya pilihan lain karena di tempatnya hanya ada itu saja. Kemudian mengenai pengembangan masyarakat, menurut Arif Budiman dan Bambang Ruhito, pengembangan masyarakat merupakan kegiatan pengembangan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup lebih baik jika dibandingkan dengan pembangunan sebelumnya. Jadi pengembangan masyarakat ini harus ada before and after-nya ya. Sederhananya seperti itu. Jadi pengembangan masyarakat dikatakan bisa berhasil jika sasaran yang dikembangkan itu sudah memiliki atau sudah mendapatkan perubahan standar hidup yang lebih baik. Harus ada kondisi yang diperbaiki, harus ada kondisi yang terupgrade atau yang lebih baik. Dan kondisi itu bisa dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidupnya. Kemudian menurut 12 Features, pengembangan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan masyarakat biasa menjadi menuju perbaikan dari komunitasnya dengan memberikan beberapa aksi kolektif. Jadi intinya dari yang biasa aja menjadi yang lebih baik dengan melakukan atau menyelesaikan beberapa kegiatan. Sedangkan menurut Amrullah Ahmad dan kawan-kawan, pengembangan masyarakat adalah tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial ekonomi dan lingkungan melalui perspektif Islam. Seperti definisi sebelumnya, bahwa pengembangan masyarakat ini adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah umat dalam bidang sosial ekonomi dan lingkungan. Jadi kalau Amrullah Ahmad ini lebih luas lagi ya. Di situ dikemukakan bahwa masalah atau solusi masalah yang harus ditawarkan itu juga bisa memecahkan persoalan sosial ekonomi dan lingkungan. Nah, di sini juga ada aspek lingkungan yang disematkan oleh Amrullah. Nah, ini adalah definisi community development menurut Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama, dalam community development itu mengutamakan sasaran masyarakat Islam atau organisasi berasaskan Islam, ya. Ini prioritas. Jadi, sasarannya adalah masyarakat Islam atau organisasi
yang berasaskan Islam. Kemudian mengutamakan pemberdayaan umat Islam yang tertinggal dalam segala hal, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan yang lain-lain. Kemudian penggunaan dana bersumber dari filantropi Islam seperti zakat mal, zakat fitrah, infak, dan sodako. Bisa juga dari hibah. Jadi sumber-sumber yang berasaskan Islam ini bisa digunakan untuk pengembangan masyarakat. Kemudian pendekatan pemberdayaan menggunakan pendekatan keislaman. Selanjutnya filantropi Islam jika dijadikan model bantuan sebaiknya menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya, pendamping atau fasilitator diutamakan beragama Islam. Ya, ini sering dilupakan ya, bahwa dalam pengembangan masyarakat, pendamping atau fasilitator merupakan salah satu hal penting dari keberhasilan pengembangan. Dan kalian ini nantinya juga diharapkan bisa menjadi pendamping atau fasilitator pengembangan masyarakat Islam yang baik dan berkualitas. Kemudian melibatkan mitra atau institusi lokal beragama Islam. Nah, jadi ini adalah tujuan dan konsep PMI menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama itu di tingkat individu. Nah, di tingkat individu ini PMI berusaha untuk mewujudkan masyarakat madani dengan nilai peradaban tinggi, menjunjung nilai-nilai keadilan, demokrasi, inklusivitas, independen, makmur, dan sejahtera. Pada tingkatan selanjutnya yaitu Ashabiyah, melalui pemimpin konstitusi UU untuk menciptakan tatanan masyarakat ideal menurut Islam. Nah, Ashabiyah ini sudah melibatkan pemerintah, kemudian juga regulasi, aturan, undang-undang, dan yang lain. Dan yang melibatkan konstitusi ini sudah pada ini ya tataran yang lebih luas karena melibatkan pemerintahan yang resmi, yang legal untuk mencapai tujuan pengembangan masyarakat. Kemudian masyarakat ijtima ala insani ini ada di tahap ketiga, yaitu sistem sosial masyarakat, solidaritas, tolong-menolong. Nah, pengembangan masyarakat ini salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi terhadap sesamanya. Kemudian selanjutnya yaitu negara. Dalam aspek negara ini, sebenarnya saya salah sih. Untuk negara ini sudah untuk negara ini tadi harusnya di definisi kedua, yaitu Ashabiyah itu levelnya keluarga atau hubungan pertalian darah. Kemudian baru masyarakat, kemudian negara itu melalui pimpinan, konstitusi, lembaga legal, dan regulasi yang diciptakan untuk tatanan masyarakat ideal menurut Islam. Jadi harusnya definisi nomor 2 ini maju ke nomor 4. Kemudian yang terakhir itu yaitu peradaban. Nah, peradaban ini kelemahan dan kelebihan manusia perlu dibina. Jadi peradaban ini skalanya harus lebih luas lagi. Jadi ketika pengembangan masyarakat itu dilaksanakan dengan baik, terencana, dan sistematis, serta dilaksanakan dengan maksimal, maka kita bisa mewujudkan peradaban Islami yang maju dan berkembang. Nah, bagaimana sejarah pengembangan masyarakat Islam? Ini terkait dengan bagaimana sejarah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam sekaligus memberdayakan masyarakat Islam pada masa itu. Nah, pada masa periode Mekah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, masyarakat Mekah mengalami atau sedang berada dalam masa jahiliyah. Dalam masa ini mereka menyembah berhala. Dan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, ternyata dakwah ketauhidannya tidak diterima oleh masyarakat suku Quraisy waktu itu. Karena mereka sudah berada dalam ambang kerusakan. Kemudian karena tidak diterima, Nabi Muhammad melakukan dakwah tertutup. Dakwah ini hanya sebatas kepada sahabat dan rekan-rekannya saja. Kemudian ada perintah untuk melakukan dakwah secara terbuka. Tapi ternyata dakwah terbuka itu direspon buruk oleh masyarakat Mekah. Nah, kemudian setelah berbagai macam peristiwa dialami oleh Nabi ketika berdakwah di Mekah, Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Madinah.
Yang salah satu alasannya juga dengan ini kan, didasari karena kesedihan Nabi akibat ditinggal oleh Siti Khadijah, istrinya. Jadi beliau memutuskan untuk berhijrah ke Madinah dan kemudian mengembangkan agama Islam atau dakwah di sana. Nah, periode Madinah ini pengembangan masyarakat Islam memenuhi atau mencapai keberhasilan yang pesat. Karena itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek sosial kemasyarakatan. Jadi di Madinah itu terdiri dari berbagai macam unsur masyarakat yang beragam. Masyarakat Muhajirin, Ansor, non-Muslim seperti Yahudi juga ada di Madinah. Tapi karena solidaritas tinggi dan bercorak multikultural, hampir tidak ada konflik besar yang terjadi akibat perbedaan. Kemudian tradisi yang dijaga seperti silaturahmi, gotong royong, dan kepedulian tinggi itu juga mendorong terbentuknya kedamaian dan kehidupan yang tenang di sana. Jadi meskipun multikultural, latar belakang perbedaannya bermacam-macam, tapi karena solidaritas serta gotong royong yang tinggi, maka harmonisasi di masa itu bisa tercapai. Kemudian dalam aspek politik pemerintahan, Nabi Muhammad menjadi pemimpin pemerintahan. Selama pemerintahannya, Nabi Muhammad lebih mengunggulkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Jadi meskipun beragam, Nabi Muhammad tetap memilih kepentingan umum daripada kepentingan golongannya tersendiri. Jadi Nabi Muhammad tidak mendiskriminasi masyarakat Madinah waktu itu ya, meskipun Yahudi, meskipun ada yang Kristen, tapi Nabi Muhammad tetap menjunjung kepentingan umum. Kemudian menggunakan sistem musyawarah demokrasi. Dalam musyawarah demokrasi ini tidak ada diskriminasi. Meskipun ada perbedaan latar belakang, tetap tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Nabi sebagai pemimpin pemerintahan. Kemudian Nabi juga berhasil mendirikan Masjid Nabawi. Dan dalam aspek kemiliteran, Nabi juga memimpin berbagai perang. Ada sekitar 26 atau 27 perang dengan menjunjung moralitas dan kedisiplinan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin pemerintahan masa itu di periode Madinah bisa mewujudkan politik pemerintahan yang adil serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Nah, dalam aspek dakwah, Nabi Muhammad membina masyarakat melalui persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kalian tahu ya, kaum Muhajirin dan kaum Ansor yaitu kaum pendatang. Tapi persaudaraan mereka, solidaritas mereka bisa terjaga karena Nabi membina masyarakat itu melalui persaudaraan yang kuat. Kemudian Nabi juga memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Jadi masyarakat itu tetap dikembangkan, tetap dipertahankan. Sehingga dakwah yang dilakukan bisa terus berkembang dan meluas. Kemudian Nabi Muhammad juga meletakkan dasar politik ekonomi sosial. Jadi tidak hanya satu aspek saja, tidak hanya sosial, tidak hanya politik, tidak hanya ekonomi saja, tapi dasar-dasar keseluruhan aspek hidup masyarakat itu juga diperhatikan. Dan yang terakhir yaitu semboyan baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur artinya negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Ampun. Nah, kalau di Indonesia sendiri atau di Jawa, kita bisa melihat itu dalam semboyan negeri roh, gemah ripah loh jinawi, yaitu bisa diartikan bahwa negeri yang baik itu bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya dan Rabb yang Maha Pengampun, sehingga bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya hingga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rabb Alam Maha Semesta. Jadi bisa dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini adalah bagaimana negara yang baik itu bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya, kalau semisal kalian lihat sendiri bagaimana negara kita sekarang dijalankan, apakah menurut kalian itu baik? Dan apakah sejauh ini kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah?
Nah, sekarang saya ingin menjawab, saya ingin bertanya kepada kalian dan nanti saya minta kalian untuk menjawab itu di kolom komentar. Bagaimana lafal baldatun thayyibatun warabul ghafur ini saat ini untuk kondisi Indonesia? Apakah negeri kita sudah dianggap sebagai negeri yang baik sehingga Tuhan memberikan ampunan atau bagaimana? Ini bisa kalian jawab dengan menceritakan atau mengeksplorasi kondisi atau cerita-cerita yang ada di negara ini. Baik, jangan lupa dijawab. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan di grup atau di sesi diskusi lewat Google Meeting. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.